Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pengungkapan laporan keuangan. Kelompok kami terdiri dari Devi Andriani, Dinda Nursaini, Erni Wahyu Putri, Fitrianingsih, Mayang Rida Safira, dan Nur Widiasari. Kepada pemateri dipersilahkan. Pengertian laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Lembaga Keuangan Syariah menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Tujuan standar akuntansi. Tujuan standar akuntansi adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Selanjutnya, tujuan standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istisna. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konvensional dan syariah. Nah, di dalam laporan keuangan konvensional ini terdapat 4 karakteristik. Nah, yang pertama itu dapat dipahami. Nah, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunaannya. Nah, yang kedua adalah relevan, berarti informasi keuangan tersebut harus sesuai atau harus berhubungan dengan tujuan dan pemanfaatannya. Nah, yang ketiga adalah andal. Nah, andal di sini berarti kualitas dari laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus, jujur, dan yang seharusnya disajikan atau yang sewajarnya diharapkan dapat disajikan. Nah, yang keempat, dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansinya harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi pada periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, di dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah ini terdapat 3 karakteristik. Nah, yang pertama itu adalah memberikan konsep dasar paradigma, yang kedua asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fitrianingsih. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Lalu selanjutnya ada memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha, perusahaan atau lembaga keuangan dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga ada memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu dari segi pelaporan. Nah, untuk yang konvensional ini memiliki 5 jenis laporan keuangan, sedangkan yang syariah memiliki 8 jenis laporan keuangan. Lalu ada dari segi akad dan legalitas. Nah, akad ini merupakan suatu kesepakatan yang mengikat antara dua belah pihak yang saling bersepakat. Nah, dalam bank syariah ini akad memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Mengapa? Karena berdasarkan dalam hukum Islam. Lalu selanjutnya ada dari segi penyelesaian sengketa. Adapun lembaga di Indonesia yang mengatur tentang hukum sesuai dengan prinsip Islam yaitu Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Selanjutnya yaitu dari segi usaha yang dibiayai. Nah, letak perbedaannya itu terletak pada unsur-unsur yang dibiayai. Lalu yang terakhir ada dari segi pendapatan yang konvensional yaitu dari laba, sedangkan yang syariah yaitu dari bagi hasil. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya tentang pengungkapan laporan keuangan. Apa itu pengungkapan laporan keuangan? Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu media pertanggungjawaban perusahaan kepada investor yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan alokasi sumber daya ke usaha-usaha yang paling produktif. Baiklah, saya Devi Andriani. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengungkapan laporan keuangan. Tujuan pengungkapan laporan keuangan menurut SFAS yang dikeluarkan oleh FASB bahwa ada 4 tujuan dari pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama, menggambarkan item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang relevan. Yang kedua, menggambarkan item yang tidak diakui dan menyediakan pengukuran yang berguna bagi item yang tidak diakui tersebut. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditur dalam mempertimbangkan resiko dan potensi dari item yang diakui dan tidak diakui. Yang keempat, pengungkapan dapat menyediakan informasi interim yang penting di saat isu-isu akuntansi lainnya masih sedang dipelajari secara lebih mendalam. Selanjutnya, yaitu luas pengungkapan. Luas pengungkapan menurut keputusan Bapepam nomor KIP-06-PM-2000 terdapat 2 jenis. Yang pertama, pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Yang kedua, pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan wajib atau mandatory disclosure merupakan pengungkapan minimum yang diungkapkan atau disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku atau kewajiban perusahaan. Perusahaan memperoleh manfaat dengan menyembunyikan, sementara yang lain memperoleh manfaat dengan mengungkapkan informasi. Jika perusahaan tidak bersedia untuk melakukan pengungkapan secara sukarela, maka pengungkapan wajib yang akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Kemudian, pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan, di mana perusahaan bebas memilih informasi apa saja yang akan diungkapkan yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nursaini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengungkapan laporan keuangan syariah. Selain dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, hal-hal yang perlu diungkapkan oleh entitas syariah di dalam laporan keuangannya. Yang pertama, domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah, serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat. Yang kedua, keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama entitas syariah. Yang ketiga, nama entitas syariah dalam grup, asosiasi, induk, dan holding. Keempat, nama anggota direksi dan komisaris. Yang kelima,
jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. Sedangkan untuk instrumen pendanaan dalam mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai yang pertama, karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan, termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil, margin, ujrah, dan nama pemodal. Kedua, nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran. Yang ketiga, dasar konversi menjadi efek lain jika instrumen pendanaan dapat dikonversi. Yang keempat, nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca. Dan yang terakhir, jaminan atau hal penting lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin bertanya, dipersilahkan.